Halo semuanya, kenalin aku Isna Aulia dari kelas 10 fase 6 nomor absen 17. Mari kita simak video selanjutnya. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ada 4. Yang pertama adalah teori out of Africa. Nenek moyang Afrika berasal dari Afrika atau tanduk Afrika. Sekitar 4.000 tahun lalu masuk ke Nusantara. Penutur bahasanya adalah Austronesia. Yang kedua adalah teori out of Taiwan. Nenek moyang berasal dari Taiwan, bermigrasi dari bangsa Austronesia. Taiwan terjadi pada 5.000 tahun lalu. Budaya maritim, budaya lainnya yaitu bercocok tanam. Yang ketiga adalah teori out of Yunan. Nenek moyang berasal dari Yunan, Tiongkok. Ada 3 gelombang migrasi Yunan Indonesia yaitu Melanozoik, Proto-Melayu, dan Deutero-Melayu. Yang keempat adalah teori out of Nusantara. Nenek moyangnya berasal dari Indonesia, orang Indonesia keturunan Homo soloensis dan wajakensis. Manusia purba Indonesia. Yang pertama ada Meganthropus paleojavanicus, ditemukan oleh G.H.R. von Koenigswald pada tahun 1936 hingga 1940 di Sangiran, Jawa Tengah. Tergolong manusia purba Homo erectus. Meganthropus adalah nama yang umum untuk fosil-fosil geraham dan tengkorak yang berukuran besar di Sangiran, Jawa Tengah. Cirinya ada tulang pipi tebal, otot kunyah kuat, tonjolan kening mencolok, tonjolan belakang tajam, tidak memiliki dagu perawakan tegap, hingga memakan tumbuhan. Yang kedua ada Pithecanthropus erectus, ditemukan oleh Eugene Du Bois pada tahun 1891 hingga 1892 di Trinengawi, Jawa Timur. Berarti manusia kera yang berani berdiri tegak dan lurus. Dimasukkan ke dalam genus Homo dinamakan Homo erectus. Cirinya ada tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm, geraham besar, rahang kuat, tonjolan kening tebal, dagu belum ada, hidung lebar, volume otak sekitar 750 hingga 1300 cc. Yang terakhir ada Homo. Fosil tengkorak manusia ditemukan pertama kali oleh B.D. van Riessehouten di Campur Darat, Jawa Timur 1889. Yang ketiga yaitu ada Homo. Homo adalah fosil tengkorak manusia yang ditemukan pertama kali oleh B.D. van Riessehouten di Campur Darat, Jawa Timur 1889. Ciri Homo ada 2 yaitu ciri Homo wajakensis dan ciri Homo floresiensis. Ciri Homo wajakensis yaitu ada tinggi badan sekitar 170 cm, volume otak sekitar 1550 hingga 1650 cc. Bermuka lebar dan berhitung lebar namun rata, rahang bawah dan gigi berukuran besar. Ciri Homo floresiensis yaitu tinggi maksimal 106 cm, sedangkan volume otak sekitar 380 cc. Homo floresiensis dikenal juga dengan hobbit atau manusia kerdil. Corak kehidupan manusia zaman praaksara. Periodisasi masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 3. Berburu, mengumpulkan makanan, bercocok tanam, hingga perundagian. Berdasarkan hasil kebudayaan, dapat dibedakan menjadi 2, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, atau Paleotikum. Berlangsung pada 600 tahun lalu, manusia purba jenis Meganthropus, Pithecanthropus, hingga Homo sapiens hidup nomoden berkelompok 10 hingga 15 orang. Konsep interpares, benda hasil kebudayaan berupa batu yang masih kasar, seperti flakes, alat tulang, alat serpih bata, hingga kapak perimbas, padi ngandong, dan pacitan. Yang kedua ada Mesolitikum, berlangsung pada 10.000 hingga 2.500 tahun lalu. Hasil kebudayaannya yaitu batu yang di salah satu sisinya dihaluskan. Rasnya adalah Austromelanozoik dan Mongoloid. Sampah dapur, peradaban, bercocok tanam dengan teknik slash and burn. Kemudian ada masa bercocok tanam. Nusantara kedatangan bangsa Proto-Melayu yang berasal dari Yunan, Tiongkok Selatan. Mereka membawa tradisi bercocok tanam ke budaya baru yang disebut budaya Neolitik atau batu muda. Ada zaman Megalitikum. Zaman batu besar tidak dapat dimasukkan dalam kelompok periodisasi praaksara Indonesia. Ada masa Neolitikum, berlangsung pada 1500
Mengenal sistem barter, hasil kebudayaan alat batu yang salah satunya dihaluskan pada dua sisi. Contohnya ada gerabah, perhiasan, kapak loncong. Kemudian ada masa perundakian. Nusantara kedatangan. Yang terakhir ada masa perundakian. Nusantara kedatangan bangsa Deutero Melayu terampil membuat alat-alat dari logam. Bukti tertua temuan artefak besi dan perunggu dalam kurang waktu bersamaan 500 Masehi. Artefak besi ditemukan di dalam kubur batu Wonosari di Yogyakarta, Besuki, dan Punung, Jawa Timur. Masa perunggu di Indonesia ditandai dengan penemuan nekara, kapak corong, arka, perhiasan, dan senjata. Nekara dibagi menjadi dua tipe, yaitu ada tipe pecang dan tipe heger. Tipe pecang berbentuk ramping, pukulnya menonjol ke arah luar dari bagian bahannya, berasal dari Bali sebagai sarana upacara status sosial dan mas kawin. Yang kedua ada tipe heger, berbentuk tambun, bagian pukulnya menyatu dengan badan, memiliki ukuran hiasan katak, berasal dari Dong Son, Vietnam, yaitu ada memohon keselamatan, menolak bala, meminta hujan, hingga mengusir roh jahat. Nilai budaya masyarakat praksara yang masih bertahan. Cara penyampaiannya yaitu secara langsung melalui nasihat dan petuah, dan tidak langsung melalui contoh hidup dan folklore atau mitos, legenda, upacara, hingga nyanyian rakyat. Folklore adalah bagian dari kebudayaan suatu masyarakat yang tersebar dan bersifat tradisional yang diwariskan secara lisan dan turun-temurun. Ciri folklore yaitu bersifat tradisional, anonim, prologis, terdapat unsur misteris, lugu dan polos, cerita tanpa sensor, berkembang dalam versi berbeda, kata klise, bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, milik bersama masyarakat tertentu. Kemudian yaitu ada jenis folklore dan tradisinya. Jenis folklore yang pertama ada mitos, legenda, dongeng, nyanyian rakyat hingga upacara. Tradisinya yaitu ada wayang, wayang beber, makyong, didong, rabab, panoman, dan tanggomo. Yang terakhir yaitu ada jalur rempah. Jalur rempah adalah jaringan niaga tertua dalam peradaban manusia, warisan nenek moyang kita sejak 4.500 tahun yang lalu. Jadi jalur rempah sudah terbentuk sejak masa praaksara.